Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfadri Syam. Saya mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keolahragaan. NIM 19310410019. Di sini saya diberi tugas oleh dosen saya, yaitu Ibu Siti Raihan, di mana tugas tersebut yaitu memaparkan persepsi terhadap materi perkuliahan selama masa kuliah daring, mulai dari materi multiple intelligency sampai ke materi terakhir. Yang pertama, multiple intelligency. Multiple intelligency adalah kecerdasan berganda. Kecerdasan dalam multiple intelligency memiliki banyak indikator di setiap kecerdasan. Memiliki intelijensi yang berbeda namun sederajat. Setiap manusia memiliki kecerdasan, namun kecerdasan yang dimiliki setiap orang berbeda-beda. Dalam kehidupan terdapat banyak hal yang menunjang dan mendukung kecerdasan yang dimiliki setiap orang. Ada yang memiliki kecerdasan di bidang seni, olahraga, matematika, dan sebagainya. Untuk mendapatkan informasi tentang kecerdasan anak perlu diberikan stimulan atau rangsangan, sembari melihat dan memperhatikan bagaimana tingkah laku dari anak. Di saat ada hal yang mulai menarik perhatian dari sang anak, kita bisa menarik kesimpulan kecerdasan yang seperti apa yang dimiliki seorang anak. Dari kedua, emotional intelligence. Emotional intelligence adalah suatu perasaan yang ada di dalam diri seseorang sebagai kemampuan yang dapat menilai, menerima, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya maupun orang lain yang berada di sekitarnya. Dengan penerapan EQ dalam pembelajaran, di mana peserta dapat mengontrol perasaan sehingga bisa lebih fokus. Dengan dapat bersikap fokus, peserta didik akan lebih mudah masuk ke dalam situasi flow, di mana kondisi tersebut akan mengarahkan pemikiran kita untuk dapat maksimal belajar dan mencapai titik kecerdasan untuk mendapatkan sebuah prestasi. Pendidikan karakter sangat dibutuhkan untuk membantu pembentukan kepribadian bagi para peserta didik, sehingga dapat membeda-bedakan hal-hal yang baik maupun hal-hal yang buruk orang-orang di sekitarnya, serta dibutuhkan untuk menanamkan hal positif kepada para peserta didik dalam kehidupan mereka sendiri. Materi ketiga, perkembangan kognitif, perkembangan moral, dan spiritual. Yang pertama, perkembangan kognitif. Kemampuan kognitif merupakan sesuatu yang dapat membentuk tingkah laku anak sesuai bertambahnya usia. Kemampuan ini juga masih berkaitan dengan fisik dan mental seorang anak untuk mengetahui objek tertentu dengan memperoleh dan mengubah pemikiran-pemikiran lama dengan pemikiran-pemikiran baru sesuai informasi yang telah didapatkan. Perkembangan kedua, perkembangan moral dan spiritual. Perkembangan moral merupakan suatu kemampuan yang bersangkutan akan sesuatu hal yang baik. Pada hal ini, peserta didik mampu menyadari perbuatan baik dan buruk. Adapun perkembangan spiritual di sini berarti berkomitmen terhadap sesuatu seperti kepercayaan dan budaya agama. Perkembangan spiritual ini juga dipengaruhi oleh ide-ide kehidupan. Dari keempat, perkembangan psikososial. Perkembangan psikososial merupakan perkembangan yang berkaitan dengan pribadi manusia serta perubahan individu dalam melakukan hubungan dan orang lain sekitarnya. Materi kelima, perkembangan bahasa. Secara umum, perkembangan bahasa dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap pralinguistik dan tahap linguistik. Yang pertama, tahap pralinguistik. Tahapan ini akan dialami pada fase bayi. Pada tahapan ini, bahasa bayi berupa simbol-simbol ekspresi tertentu seperti menangis, menjerit, dan juga tertawa. Kedua, tahap linguistik. Pada tahapan ini, anak sudah dapat melakukan komunikasi verbal dalam bentuk kata-kata yang dapat dimengerti. Sekira itulah tugas final saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.